Hai semuanya, kenalin kami kelompok Arutala. Di sini kami akan menjelaskan tentang gimana sih sejarah sistem ekonomi Indonesia. Nah, siapa nih yang belum tahu? Kalau belum tahu, yuk simak bareng-bareng. Kita belajar bareng-bareng. Sebelum itu, jangan lupa ya, siapin alat tulisnya. Selamat menyaksikan semuanya. Saya Zaica Putri Hermawanti akan menjelaskan proses monetisasi di Nusantara pada masa kependudukan FOC. Pada masa kependudukan FOC ini, adanya spesialisasi produksi, pertukaran, dan perdagangan. Nah, hal inilah yang mendorong timbulnya monetisasi. Perdagangan dan monetisasi berkembang seiring dan saling memperkuat. Nah, tumbuhnya perdagangan mendorong tumbuhnya monetisasi, dan monetisasi pun memperlancar dan memperluas kegiatan perdagangan. Nah, perluasan perdagangan ini membutuhkan alat tukar yang lebih banyak. Nah, pada masa itu tidak ada satupun standar mata uang, tetapi berbagai alat tukar telah beredar. Nah, secara umum ada dua kelompok uang jumlah besar, yaitu mata uang tembaga dan pecahan kecil dan pecahan besar, perak pecahan besar. Nah, salah satu mata uang yang luas dipakai yaitu pecis dari Cina, dan telah diperkirakan abad 17 itu beredar 800 juta dan penduduknya itu sekitar 10 juta. Nah, maka rata-rata orang sekitar mendapatkan 80 pecis, dan suatu tingkat monetisasi ini cukup tinggi pada masa itu. Dan pada masa itu pun mereka mendapatkan laporan bahwa masyarakat yang jauh dari perkotaan ini selalu merasa kelangkaan uang, yang artinya monetisasi ini jauh dari kata selesai. Lalu karena FOC sedang membutuhkan alat tukar dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan, mereka mendatangkan uang perak Belanda yaitu gulden dan negara lain seperti Riksdollar. Tetapi cara ini ternyata sangat mahal. Karena itu ia mulai mencetak mata uang sendiri untuk dipakai di Indonesia dari logam yang lebih murah. Dan ketika 3 abad kemudian, pada abad 19, kawasan ini mempunyai satu standar mata uang yaitu gulden Hindia Belanda. Sistem perekonomian yang dikelola oleh VOC adalah sistem ekonomi ekstraktif, di mana sistem ekonomi ini menyatukan antara kekuatan pasar dan kekuatan pemasaran, sehingga dari sinilah VOC dapat menyedot manfaat secara maksimal dari teritori yang dikuasainya. Sedangkan cara VOC dalam memaksimalkan dan mengefektivitaskan penaklukannya atas Hindia Belanda, VOC melalui jalur diplomasi dengan politik adu domba, atau biasanya kita kenal dengan politik dividen et impera. Kemudian bila melalui diplomasi ini tidak berhasil, maka selanjutnya VOC akan melakukan dengan cara agresi militer secara bertahap dan sistematis. Nah, dalam melakukan penaklukannya ini, VOC juga melakukan kerjasama dengan penguasa lokal dan memanfaatkan kekuatan penguasa lokal. Nah, kenapa sih Hindia Belanda mengganti kebijakan ekonomi liberalnya menjadi kebijakan ekonomi proteksi dan substitusi impor? Itu karena Hindia Belanda ikut terkena imbas dari jatuhnya harga saham di Bursa New York, tepatnya itu pada Oktober 1928. Nah, rumornya nih, ada beberapa bank yang tidak mampu membayarkan uang nasabah-nasabahnya. Nah, proses spiral ke bawah ini yang kemudian disebut deflasi. Nah, karena adanya keterkaitan antar negara-negara membuat deflasi. Amerika ini menyebar dari Amerika ke Eropa dan ke negara-negara lain, termasuk Hindia Belanda. Deflasi Amerika yang mendunia menjadi deflasi ekonomi global yang kemudian melahirkan depresi ekonomi global. Nah, Hindia Belanda ikut terkena imbas dari depresi ekonomi global. Saat itu komoditi ekspor andalan Hindia Belanda sulit mendapatkan pasar dan harganya juga menjadi anjlok. Nah, pada mulai tahun 1930
PDB Hindia Belanda mengalami kemerosotan, dan pada pertengahan dasawarsa 1930-an, PDB Hindia Belanda sampai di titik terendahnya. Hal ini yang membuat pemerintah mengganti kebijakan ekonomi liberal ke kebijakan proteksi dan substitusi impor. Substitusi impor ini mengatur impor berbagai kebutuhan dalam negeri dengan sistem kuota yang terperinci. Hal ini berguna agar industri dalam negeri dapat berkembang. Nah, manfaatnya selama dasawarsa 1933 sampai 1942, industri dalam negeri mengalami perkembangan yang cukup pesat. Contohnya itu pada industri tekstil yang pusatnya itu ada di Jawa Barat, mengalami peningkatan dari yang hanya 500 alat tenun bukan mesin menjadi 49.000 alat tenun bukan mesin dan 9.800 alat tenun mesin. Di samping itu, perusahaan-perusahaan terkenal seperti General Motors, Goodyear, Unilever, dan Bata mulai masuk nih dan berkembang di situ. Kemudian industri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri seperti sabun, sepeda, dan cat juga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Pangsa sektor industri olahan dalam PDB mencatat ada kenaikan dari yang hanya 8% pada 1931 menjadi 12% pada 1941. Ekonomi perang yang diterapkan oleh kolonial Belanda pada tahun 1942 hingga 1945 ini beroperasi dengan sistem darurat perang. Apa sih itu ciri-ciri dari sistem darurat perang? Ada 4 ciri dari sistem perang Jepang. Yang pertama, hampir semua kehidupan diatur oleh peraturan penguasa barang. Yang kedua, instansi damai dibekukan. Yang ketiga, kepentingan perang di atas segalanya. Yang keempat, yaitu menjadikan negara Indonesia sebagai negara penyokong untuk mendukung kemenangan perang Jepang. Setelah terjadinya sistem perang Jepang pada tahun 1945, terjadilah era revolusi. Era revolusi ini era di mana awal-awal kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tahun 1945 hingga 1949. Nah, apa sih yang terjadi ketika era revolusi Indonesia ini? Yang pertama yaitu adanya agresi militer Belanda I yang terjadi pada tahun 1947. Yang kedua, terjadinya agresi Belanda militer II pada tahun 1948. Yang ketiga, adanya inflasi secara besar-besaran yaitu sekitar 650%. Yang keempat yaitu terjadinya pergerakan-pergerakan oleh masyarakat. Yang kelima yaitu adanya peredaran lebih dari satu mata uang. Nah, karena pada saat sistem demokrasi parlementer tidak menghasilkan kebijakan pemerintahan yang stabil karena terlalu seringnya berganti kabinet, sehingga pelaksanaan ekonomi yang konsisten, berkesinambungan, dan berorientasi jangka panjang itu tidak pernah terlaksanakan. Alasan pemerintah mengganti sistem demokrasi parlementer menjadi sistem demokrasi terpimpin adalah: yang pertama, karena ekonomi di Indonesia semakin hari semakin memburuk. Yang kedua, karena pemerintah tidak puas akan kinerja sistem demokrasi parlementer. Dan yang ketiga, di dalam sistem demokrasi parlementer ini banyak pemberontakan-pemberontakan PRRI per semesta. Dampak pada sistem perekonomian kala itu adalah yang pertama, terjadinya inflasi akibat dari pengeluaran yang terus merosot, sementara penerimaan real mengalami penurunan yang tajam. Yang kedua, ada hiperplansi akibat dari inflasi yang tidak ditangani secara tepat dan cepat.
Yang ketiga, ada kemunduran di berbagai sektor seperti sektor transportasi, industri, pemerintahan, barang dan jasa. Penyebabnya adalah investasi yang terhenti karena suasana politik dalam dan luar negeri. Berikut ini 4 pengeluaran besar pemerintah Indonesia pada tahun 1950 sampai 1965 yang menyebabkan defisit anggaran yang besar sehingga menimbulkan hiperinflasi. Yang pertama yaitu ada pembayaran utang KMB. Meskipun tidak semua butirnya dilaksanakan, namun kesepakatan KMB ini telah membebani anggaran Republik selama lebih dari 5 tahun dan selama dibatalkan, Republik telah membayar 82% dari utangnya. Adapun biaya yang ditanggung pemerintah Indonesia yaitu pemerintah Indonesia menanggung pembayaran utang pemerintah Hindia Belanda baik luar maupun dalam negeri sebesar 1,13 miliar US dollar. Indonesia menanggung 17.000 ex karyawan Belanda selama 2 tahun di Indonesia dan menanggung 26.000 tentara KXKNI. Yang kedua yaitu pembiayaan program-program Indonesianisasi yang membebankan Indonesia pada masa panjang kala itu, yaitu berupa menurunnya produktivitas dan profitabilitas perusahaan-perusahaan ex Belanda dan kinerja BUMN baru sehingga bermuara pada beban subsidi untuk mereka di APBN. Yang ketiga yaitu biaya operasi militer yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi pemberontakan di daerah. Yang terakhir yaitu pos-pos pengeluaran yang semakin membengkak, bahkan pada tahun 1965 mencapai 45% dari total seluruh anggaran dan tidak dapat diganggu-gugat karena prioritas politik. Ya, sini perkenalkan saya Hasan Syarif dari kelompok 2 atau kelompok Semagi Arutala. Saya akan yang pertama ini saya akan menjelaskan mengenai kondisi perekonomian yang pelik di Indonesia pada masa 1966 sampai 1968. Yang pertama itu negara ini sedang mengalami sehabis diguncang oleh fenomena sosial politik yang dahsyat. Nah, lalu diikuti dengan pergantian rezim dari orde lama ke orde baru yang masa transisinya belum tuntas. Yang kedua itu negara ini mengalami hyperinflasi. Hyperinflasinya ini tak terkendali dan sudah berjalan cukup lama. Lalu selanjutnya itu APBN mengalami kata koran yang mana daya belinya ini digerogoti karena inflasi tadi. Tetapi pengeluaran negara itu didominasi untuk pengeluaran yang secara politis untuk kepentingan politis, sulit untuk dikurangi untuk hal tersebut, misalnya subsidi bahan bakar, subsidi pangan dan lain sebagainya gitu kan. Untuk misal satu lagi itu untuk kepentingan BUMN, keperluan BUMN. Yang ketiga itu kondisi sarana dan prasarana yang sangat buruk karena tidak terawat gitu selama bertahun-tahun. Bahkan biaya untuk memperbaikinya tidak ada, bahkan sekedar biaya untuk memelihara secara minimalnya pun tidak ada. Lalu selanjutnya itu cadangan devisa mengalami krisis atau nol dan masih banyak hutang atau kewajiban kepada luar negeri yang belum selesai dibayarkan dan sudah mulai jatuh tempo. Nah, juga banyak ekspor impor yang tidak tercatat pada waktu itu, tapi aliran modalnya tetap ada, bahkan tidak terhenti sama sekali. Nah, karena kelangkaan devisa tadi, cadangan devisa yang nol, karena cadangan devisa yang nol tadi mengakibatkan kelangkaan devisa, semisal suku cadang, bahan baku untuk industri dalam negeri dan bahan pangan pun mengalami kelangkaan. Nah, yang terakhir itu dalam beberapa tahun terakhir produksi dalam negeri atau pendapatan domestik brutonya mengalami kondisi yang stagnan dan bahkan merosot. Sementara masyarakat ini menuntut adanya perbaikan ekonomi dengan segera. Kurang lebihnya seperti itu ya. Selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai 4 cara pemerintah untuk menstabilkan kondisi yang tadi dalam
programnya itu stabilisasi ekonomi. Yang pertama itu ada kebijakan dekontrol untuk melepas pasung. Langkah-langkah yang diambilnya itu sebagai berikut. Yang pertama itu penyederhanaan proses perdagangan luar negeri. Nah, jadi ketika perdagangan dengan luar negeri ini prosesnya disederhanakan, tidak diperumit lagi. Yang tadinya mungkin rumit dijadikan lebih mudah gitu. Nah, selanjutnya itu penghapusan selanjutnya itu menggunakan sistem kurs ganda. Nah, selanjutnya itu penghapusan bertahap perlakuan khusus untuk BUMN. Nah, yang keempat itu mengurangi subsidi-subsidi. Yang kelima itu pembakuan peran modal asing dalam dan luar negeri. Maksudnya asing dalam negeri dan luar negeri dalam Undang-Undang PMA tahun 1967 dan PMDN tahun 1968. Nah, yang selanjutnya itu yang kedua, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu artinya menegakkan disiplin anggaran. Nah, langkah-langkah operasionalnya ini mencakup yang pertama itu intensifikasi pajak, yang kedua itu penghematan pengeluaran oleh departemen-departemen, yang ketiga itu pengurangan subsidi yang sangat besar untuk BUMN dan berbagai subsidi untuk masyarakat umum. Nah, yang ketiga ada kebijakan moneter, yaitu kebijakan untuk mengendalikan uang yang beredar. Diterapkannya prinsip anggaran belanja berimbang dengan diterapkannya kebijakan per bulan dan ditetapkannya kebijakan meningkatkan suku bunga kredit bank di bank pemerintah menjadi 6-9% per bulan dan suku bunga simpanan menjadi 5% per tahun. Nah, yang keempat itu kebijakan neraca pembayaran, yaitu melanggarkan ketersediaan devisa. Langkah yang diambil itu yang pertama menyatukan dengan penyederhanaan sistem kurs ganda tadi yang ada di kebijakan dekontrol. Selanjutnya itu pembenahan prosedur perdagangan luar negeri yang dicakup dalam berbagai dekontrol tadi di sistem dekontrol tadi. Yang ketiga itu langkah-langkah diplomasi untuk merunding ulang tentang utang terhadap luar negeri yang sudah mulai jatuh tempo. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Yes, untuk penutupnya sekalian, terima kasih untuk semuanya. Kami dari kelompok 2 atau kelompok sebagai Arutala mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya.